Jutaan peserta CPNS gagal di setiap tahunnya karena kurang persiapan. Jangan sampai hal ini terjadi kepadamu. Di video kali ini kita akan bahas kisi-kisi soal untuk daftar CPNS melalui jalur SPPI. Jangan lupa untuk simak videonya sampai akhir karena akan banyak yang kita bahas. Yuk langsung aja. Jalur SPPI adalah salah satu jalur untuk pendaftaran CPNS yang dirancang untuk mencari potensi-potensi yang luar biasa dari kandidat terbaik di berbagai formasi atau jabatan. Jalur ini mencakup formasi untuk berbagai kementerian, lembaga, dan juga instansi pemerintah. Biasanya mereka membutuhkan tenaga ahli di bidang hukum, administrasi, teknik, dan lainnya. Di tahun 2024, jalur ini berhasil menarik 200.000 pendaftar, di mana formasi yang dibutuhkan hanya 5.000. Artinya, pendaftaran ini sangat amat ketat. Jadi pastikan kamu mempersiapkannya dari jauh-jauh hari, biar peluang kamu untuk daftar dan juga lolos semakin besar. Sekarang kita akan bahas tahapan tes dan juga kisi-kisi soalnya. Tes yang pertama itu ada tes kompetensi dasar atau SKD, seleksi kompetensi dasar, di mana di dalamnya itu terdapat 3 subtes. Yang pertama ada TWK atau tes wawasan kebangsaan, yang kedua ada TIU atau tes intelijensi umum, dan yang terakhir ada TKP atau tes karakteristik pribadi. Kita akan bahas satu persatu. Untuk TWK atau tes wawasan kebangsaan itu akan menguji kemampuan pemahaman kamu terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sejarah Indonesia hingga Bhinneka Tunggal Ika. Lalu untuk TIU ini akan menilai kemampuan logika kamu, analisis verbal, dan juga penalaran kuantitatif. Sedangkan yang terakhir, TKP atau tes karakteristik pribadi ini akan mengukur karakteristik pribadi kamu seperti kemampuan adaptasi, kerjasama, dan juga integritas kamu sebagai seorang individu dan juga profesional. Lalu ini dia tips agar kamu sukses mengerjakan SKD. Yang pertama, kamu bisa pahami kisi-kisi soal berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kamu bisa mempelajari pola-pola soal berdasarkan soal di tes tahun sebelumnya untuk menjadi acuan kamu dalam mengerjakan SKD. Yang kedua, kamu bisa meluangkan waktu khusus di setiap harinya minimal 2 jam contohnya untuk mengerjakan soal-soal SKD, biar kamu lebih familiar dengan pola-pola soal yang ada. Dan yang ketiga, kamu juga bisa menggunakan bantuan belajar dari aplikasi belajar online seperti Jadi ASN, karena di sana kamu bisa menemukan banyak soal dan juga simulasi yang mirip dengan tes aslinya, sehingga akan memaksimalkan persiapan kamu dalam menyiapkan SKD. Nah, setelah kompetensi dasar, kita akan melaksanakan tes kompetensi bidang. Jadi, kalau teman-teman lulus di kemampuan dasar, teman-teman akan melanjutkan ke kompetensi bidang. Apa sih kompetensi bidang itu? Tes ini akan menguji kemampuan teman-teman berdasarkan formasi atau jabatan yang teman-teman daftar. Contohnya, untuk formasi hukum, itu teman-teman akan diuji pengetahuannya seputar regulasi, undang-undang, dan juga analisis kasus. Berbeda pula dengan formasi teknik ataupun administrasi. Contohnya, kalau teknik, teman-teman akan ditanyakan soal-soal yang menguji kemampuan terkait desain, analisis data teknis, atau mungkin pemecahan masalah teknis. Lalu untuk soal formasi administrasi, itu biasanya akan seputar kebijakan publik, administrasi, maupun manajemen. Lalu ini dia tips biar kamu bisa melewati seleksi kompetensi bidang dengan lancar. Yang pertama, kamu bisa pelajari deskripsi formasi atau jabatan yang kamu lamar. Di situ, kamu bisa mengetahui juga kira-kira apa sih soal yang kemungkinan akan muncul sesuai dengan jabatan yang kamu lamar. Yang kedua, kamu bisa mendiskusikan soal-soal tersebut dengan teman, karena biasanya ketika berdiskusi dengan teman itu bisa memperluas lagi pengetahuan kamu seputar jabatan yang kamu lamar. Dan yang terakhir, kamu juga bisa mengikuti pelatihan online atau juga bisa menggunakan buku panduan khusus CPNS atau SKB biar kamu lebih maksimal dalam mempersiapkan tes. Oke, itu dia kisi-kisi soal untuk
pendaftaran CPNS melalui jalur SPPI. Jangan lupa untuk persiapkan diri kamu sematang mungkin dan semaksimal mungkin, biar hasilnya juga membuat kamu puas. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya seputar dunia CPNS. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.